unsur pemerasan dan juga TPPU ya Bang Jon? Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi sebagai kita masyarakat, ya apapun yang diduga atau masyarakat mengira-ngira ataupun masyarakat menganggap ini ada kejanggalan atau apa, itu sebetulnya ranah pribadi masing-masing dan itu hak setiap orang untuk menyimpulkan itu. Akan tetapi jangan lupa bahwa negara ini adalah negara hukum. Kita harus bisa memposisikan diri menghormati yang namanya proses hukum. Kan ada tahapan di situ dari awal laporan polisi sampai ke penetapan tersangka oleh pihak kepolisian, terus ke pihak kejaksaan. Ya, tetap kita harus menghormati proses hukum itu. Tapi insya Allah saya yakin dengan proses persidangan yang terbuka, yang publik bisa melihat, ya kan, hakim juga memiliki, hakim ini kan wakil Tuhan, hakim juga akan memiliki pandangan-pandangan secara objektif dan melihat data-data yang dihadirkan saksi-saksi di persidangan, ya, dan juga mungkin kalau boleh sedikit memberikan tambahan untuk Pak Hakim, mungkin juga boleh jadi bahan pertimbangan bahwa Nikita ini adalah seorang single mom gitu kan, yang anaknya juga ada yang masih di bawah umur gitu. Semoga hasil vonisnya itu bisa memberikan rasa adil buat semua pihak, baik yang merasa dirugikan ataupun yang sedang dilaporkan gitu. Intinya kalau saya dalam posisi saya, meskipun saya kenal baik dengan Nikita, kita harus bisa menghormati yang namanya proses hukum. Dan saya yakin kok insya Allah putusannya akan, kalau feeling saya insya Allah putusannya akan ringan, insya Allah ya. Tapi kan kita nggak boleh intervensi ke proses peradilan, proses hukum yang ada, itu kita harus hormat. Alasannya apa Bang? Abang artinya feelingnya putusannya bakal ringan, alasannya apa Bang mungkin Bang? Ya, saya punya keyakinan sendiri ya, saya punya keyakinan sendiri. Saya kan juga ngikutin, ya semoga aja feeling saya tidak meleset, insya Allah kita bisa mendapatkan keadilan lah, intinya keadilan. Kalau secara alasan pribadi ya tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi paling tidak saya punya mengikuti proses persidangan, ya insya Allah sih saya berdoa juga untuk bisa dapat vonis yang ringan. Salah satu pertimbangannya kan mungkin dia juga seorang single mom, itu coba ya kita bisa menjadi bahan pertimbangan juga. Bang, apa Bang menurut Abang hal-hal yang meringankan Nikita mungkin dari... Aku nggak mau masuk ke situ Mas, karena nanti takutnya, karena bukan kewenangan saya juga, fungsi saya juga untuk menyampaikan itu, untuk berbicara seperti itu kan, karena itu mendahului proses hukum kan. Proses hukum ini kan harus kita hormati. Ada majelis hakim yang mulia yang akan melakukan tugasnya gitu. Tapi Abang melihatnya Nikita kan bisa dibilang kan sempat ini feeling saya pribadi aja, feeling saya pribadi, insya Allah sih, dan harapan saya semoga vonisnya tidak terlalu berat. Oke Bang, tapi menurut Abang apa yang dilakukan Nikita sepenuhnya salah atau masih ada sisi baiknya Abang melihatnya? ada sisi kebenaran maksudnya? Gini ya, kalau dalam proses hukum itu kan kembali lagi posisi saya saat ini sebagai masyarakat yang kita bisa melihat juga proses hukum ini kan harus kita hormati, ya. Salah atau benar nanti kita lihat nih keputusan dari majelis hakim. Kan ini kan belum final, Mas, dalam tuntutan ini kan segala sesuatu bisa terjadi kan. Nanti bisa dibebasin juga bisa kan, itu kewenangan hakim kan. Ya, kalau saya pribadi ditanya ya kalau bisa ya dibebasin. Kan saya kenal sama Nikita, saya baik, hubungan kita juga baik sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau saya boleh kasih testimoni real, memang secara aktual ini pengalaman pribadi kita ya, karena Nikita pernah bantu saya di banyak support saya juga bisnis untuk motor dan lain-lain kan. Secara aktual kita kenal pribadi, personal, ini orang baik. Dia suka bersedekah, dia suka bantu orang, dan dia seorang yang punya jiwa entrepreneurship untuk buka. Terakhir kan saya diundang waktu acara launching Miami kan. Ya, jadi kalau secara personal saya mengenal beliau adalah orang yang baik. Tapi untuk masalah hukum yang dihadapin, jujur saya tidak bisa masuk intervensi terlalu dalam karena saya tidak memahami, tidak melihat, tidak mengetahui secara
detail. Jadi saya nggak boleh berkomentar apapun karena itu bukan nanti saya jadi omongannya ngawur kalau saya bilang oh ini kita nggak salah nih, ini kan kita nggak ngelihat. Kita hormatilah proses hukum, tapi tetap sebagai orang yang mengenal yang bersangkutan ini, saya tulus mendoakan insya Allah Nikita Mirzani diberi kesehatan, insya Allah panjang umur, anak-anaknya semuanya sehat, berbahagia semua, dan biar semuanya baik sesuai kehendak Allah. Bang, Kemarin sempat melihat viral juga ya Nikita yang sempat mengamuk di ruang persidangan, bahkan sampai ditenangkan oleh JPU juga, Bang. Gimana Ya Abang itu kan sendiri? spontan ya, spontan dan kalau saya pribadi no comment lah. Bang, tapi ada keinginan untuk hadir Bang memberikan support karena kan Abang berteman ya sama Nikita. Ada nggak Bang keinginan itu? Apalagi besok Ya akan insya Allah nanti kita kasih support langsung. Kalau kapan sih? Besok Om. Besok ya. Hmm. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya insya Allah kita kalau nggak ada kesibukan lain kita usahakan untuk bisa hadir memberi support lah. Gitu. Ya kita kalau bisa semuanya baik lah. Usahlah kita ribu-ribu produktif aja, kita cari uang yang baik. Ya, saya mengajak supaya ini masalah bisa cepat selesai juga ya teman-teman ya. Bisa cepat selesai, semuanya mendapatkan rasa keadilan, ya kan. Dan tetap ingat bahwa proses hukum harus kita tetap hormatin di negara ini. Itu yang terbaik lah buat Nikita dan keluarga. Salam buat Nikita. Oke. Sehat selalu.